pagi Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Gimana kabar? Semoga semuanya sehat, berbahagia, dan happy serta senang, gembira karena Indonesia meraih kemenangan 1-0 di laga tadi malam di Bahrain. Selamat datang kembali dalam Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari bersama saya Fadli Songkara dan saya Andri Susanto. Dan pagi ini kita langsung ngobrol-ngobrol juga dengan wakil pemimpin redaksi dari iNews.id, Om Said. Om Said, sehat ya? Sehat. Ini juga salah satu pemain Bahrain yang kemarin bermain. Iya. Banyak sekali disebut oleh komentator. Said. Iya, karena memang salah satu kreator serangan dari Bahrain. Betul. Oh, Bapak ini pengkhianat. Said. Ini. Gimana Om? Lihat hasil pertandingan? Gimana kemarin main kalah? Waduh, ya yang saya lihat animo penonton juga dia sangat ini mabok sekali. darat. Minum animo. Iya. Kopi itu, Pak. Yang penting ya mantap lah, ya kan? Mantap. 1-0 ini kan. Kita ini ya bisa menjaga peluang. Ya. Betul, menjaga asa untuk melaju ke Piala Dunia 2002. Pildun. Yes. Kemarin itu ada supporter kita yang bawa piala, Pak. Oh iya, bawa Piala Dunia udah dicium-ciumin aja. Iya. Waduh, luar biasa ya. Benar. Kreativitas OTW, ini ya. Ya nggak apa-apa lah daripada Ultras Garuda datang ya. bawa masalah kan. Iya, Repot ya. Iya. Tapi ini jauh banget ya perbedaannya ya. Sudah ada progres, sudah ada perbaikan, peningkatan yang lumayan signifikan. Betul. Kalau dibandingkan dengan ketika lawan Australia sebelumnya. Iya, betul. Kalau Om saya dilihatnya apa yang beda? Kita kan main di kandang sendiri nih. Iya. Nah, presiden juga hadir ya. Iya. Sebelum di GBK juga ke hotel. Oh. Presiden menyalami lagi. Pak Prabowo langsung menyalami. Memberikan semangat ya. Nah, itulah menjadi motivasi Garuda ya. Iya. Mungkin ya. Itu dikasih ini nggak namanya semacam motivasi target atau misalnya hadiah bonus gitu. Kalau misalnya lolos Piala Dunia, gua kasih jabatan di Danantara gitu. Nggak gitu ya? Belum. Kemarin sih cuma main maksimal lah. Maksimal. Ya, gitu kan. Jadi dua fungsi pemain ya. Pelatih ya. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan dikunjungi, disalami oleh Bapak Motivasi Presiden lah ya. Ini membuat motivasi semakin berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat, ya. Artinya pemain ini merasa, di belakang kita. Di samping dukungan dari penonton kita kan, sangat antusias sekali kan di GBK. Kan? Euforia di GBK luar biasa semalam ya. Emang nggak ada matinya kalau supporter Indonesia ya, Pak. Asli kan ini diakui oleh pemain diaspora. Semua pemain diaspora ngakuin bahwa penonton Indonesia, supporter Indonesia tuh luar biasa. Nggak ditemuin di tempat lain. Iya. Fanatismenya, militannya. Pas tuh pernah bilang waktu itu, katanya supporter di Indonesia tuh mirip di Boca Juniors. Argentina ya kan? Iya. Sama waktu saya dulu di Oslo juga. Solo, Oslo Jawa Tengah. Supporternya luar biasa. Waduh, kayak gendang tuh kan dulu. Iya. Solo, Sleman itu kreatif. Cat-catnya keren ya. Cat-catnya keren ya. Sleman. Tolong kameranya ke sini ya. Benar-benar ini. Udah ke situ ya. Jadi memang fans Indonesia itu membuat luar biasa lah ya. Merasa bangga, merasa kita tuh berharga gitu sebagai pemain timnas tuh. Tapi kemarin nggak cuma di stadion GBK aja tuh rame, ya kan? Di semua warung, di semua nobar semuanya. Di pos Hansip nobar semuanya. Iya kan? Jangan kan gitu di kereta aja kemarin. Di kereta nobar ya. Di tempat Om Andri masih ada Hansip ya? Masih. Hansip. Kamra. Kalau saya itu malih, Hansipnya malih. RT-nya bolot. Kalau di tempatnya Om Said kan nggak ada Hansip ya, ada security ya. Ada Kamra. Oh, Kamra. Sama aja Kamra. Karena kan masih desa. Tapi nagrak loh. Desa nagrak Pak SBY. Biar desa juga. Iya situ ya. Iya. Nah pasti ramai tuh orang pada nobar situ. Tapi apa perbedaannya Om Fadli? Kemarin tuh, ini kan komentator bola nih pasti paham nih. Kemarin permainan timnas tuh emang sangat solid ya dengan 3 back ya. Yang paling kelihatan nih, Joy Pelopesi main. Sebelumnya enggak. Ya itu pasti. Rizky Ridho main. Iya, itu pasti. Jadi bedanya dari pola ya. Iya. Perubahan pola ini cukup efektif ya. 3 center back dimainkan oleh Patrick Kluivert.
Ada Rizky Ridho, J.I. Jazz dan juga Roma Irama gitu. Rizky Ridho. Ridho Roma. Ridho Roma. Iya. Yang dangdut. Justin Hubner ya. Justin Hubner. 3 center back ini dan tampil cukup all out ya. solid, cukup kokoh. Mereka sangat baik. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan koordinasi pertahanan ketika kita digunduli Australia. Di Sydney. Lebih rapet ya pertahanan kita waktu itu koordinasinya minim sekali dan ada misposition dari Hilgers. Dia kayak bingung, gue di mana sih mainnya gitu. Dia mungkin karena memang ada instruksi kita mainnya total football. Akhirnya dia beberapa kali overlap kan. Dia naik ke depan bantu serangan. Tapi ketika bertahan dia tuh kayak bingung posisinya ada di mana. Kadang ada di depannya J.I. Jazz, kadang ada entah di mana gitu. Jadi nggak justru saling mengcover atau berkoordinasi gitu. Nah, kalau ini jelas sejajarnya tuh jelas. Dan Rizky Ridho kita patut apresiasi Ini mainnya sangat luar biasa, dia sangat matang, tenang, terus reading the game-nya bagus, bola kebaca loh, mau kemana juga. Dia kayak tim Oren ya, sapu bersih. Tapi ya PPSU. Diharapkan sih pertandingan selanjutnya seperti ini lagi gitu kan. Nah itu kita sudah punya ball winner, Joy Pelupesi di lini tengah. Dia seorang breaker defensive midfielder. Dia pemotong pertama nih, perebut bola petarung nih. Jadi sebelum masuk ke Rizky Ridho, J.I. Jazz, bola itu udah ditahan tuh sama Joy Pelupesi dan dia bisa menjadi penyeimbang di tengah. Sehingga Tom Hay fokus untuk membagi bola. Dia kan passing long passnya keren tuh. Keren banget ya. Iya, diagonal pass seteng. Dapat bola beng. Gitu. Cuman memang kalau menurut saya ya ini harus dipadukan juga dengan permainan bola-bola pendek. Jadi di tengah tuh selain main bola panjang, direct football, tapi juga harus ada kita permainan bola-bola pendek nih, kerjasama dari tengah supaya bervariasi dan namanya membongkar pertahanan lawan kan butuh banyak cara ya. Mungkin satu cara bisa jalan buntu gitu dari segala lini lah ya. Jadi ada alternatif gitu. Kemarin memang passing-passingnya jauh-jauh sih. Iya, jadi kita masih minim bola-bola kerjasama bola pendek dari belakang ke depan, gitu, umpan-umpan 1-2. Beda dengan Bahrain kan, tengahnya tuh main banget kan. Iya, betul. Mereka bisa memainkan bola di lapangan tengah kan. Nah, itu yang kita harapkan juga kita punya itu gitu. Nah, dengan hadirnya Joy Pelupesi mudah-mudahan nih the missing piece sudah ada, sudah muncul. Termasuk ini ya finishing touch-nya dari Ole Romeni. Jadi dua pemain ini Ole dan juga J.I. Jazz melengkapi puzzle yang selama ini masih bolong ya. Jadi udah terpenuhi nih. Di depan goal getter atau seorang finisher kita sudah punya dalam diri Ole Romeni. Terbukti debutnya udah mencetak gol lawan Australia. Ketika di pertandingan kedua di GBK dia langsung cetak gol lagi. Dari satu peluang yang didapatkan, one shot one kill. Man of the match. Satu peluang langsung gol gitu, man of the match. Dan ini sangat layak gitu loh. Artinya namanya striker nggak setiap detik dia dapat peluang, nggak setiap menit dia dapat peluang. Tapi sekecil apapun, sesedikit apapun peluang yang dimiliki, harapannya bisa dikonversi menjadi gol dan itu dilakukan oleh Romeni. Gitu dan luar biasa. Kita nggak bisa selamanya bergantung pada Ole, Marcelino, Eliando itu semuanya harus baik finishingnya. Jadi mudah-mudahan ke depan karena kemarin peluang dari Marcelino sayang banget. Benar. Antara bingung dia mau nyundul atau mau nendang ya. Nyundul nggak nyampe. Itu yang ada satu bola lagi crossing tuh. Ada crossing, Itu juga sama. Menyundulnya nggak tahu kemana tuh kan. Nggak jelas tuh mau langsung ke gawang atau diumpan lagi. Tapi kan yang paling bagus banget peluang yang operan bola datar dicop sama dia. Melambung. Ke atas mistar ya. Itulah yang dari dulu dibilang sama netizen tuh tendangan jumpa pers. Tendangan jumpa fans. Melambung ya. Itu di depan gawang gitu. Ya memang opsinya ada dua sebenarnya. Apakah dia selesaikan atau umpan ke Ole? Karena Ole juga kosong. Ole kosong. Ini peluang-peluang bagus nih dari Lino. Tadi umpan dari Kevin Dix. Terus ada lagi. Ini nih peluang paling bagus nih. Nah ini harusnya dioper nih. Harus bisa kesini. Kenapa nggak ditaruh datar aja? Padahal udah ketarik. Terlalu bernafsu kayaknya. Penjaga gawangnya udah ketarik. Penjaga gawangnya. Ini umpan dari Kambuaya bagus nih.
Itu sayang peluang banget dari itu ya. Eliano Reinders. Iya. Harusnya 3-0 nih ya kan. Harusnya 3-0. Banyak yang bilang harusnya kita bisa menang 3-0 termasuk Patrick juga sama. Iya. Kita harusnya bisa menang telak dari Bahrain. Iya. Disenggol lah sama pelatihnya Bahrain. Iya. Tinggal finishing touch-nya kurang ya kita ya. Golnya Ole hoki itu keberuntungan aja, nggak ada yang spesial. Emang kerjaannya begitu aja ya. Dari awal ya sampai Cywar terus ya. Cywar terus. Iya. Udah mah kalah aja Pak. Pulang di sana. Iya. Dan wasit oke sih. Wasit oke. Wasit. Oh di kandang sendiri kok. Dari Pasti Tajikistan oke ini lah. oke Tajikistan ini. Iya, lihat passing-passingnya Tom Haye. Ini kan berasal dari Tom Haye, umpan Lino. Lihat satu peluang langsung gol oleh Romeni. Ini kelas nih pemain kelas. Ini kenapa ya selebrasinya begini ya? ke atas gitu ya? Bareng lagi kompak. Bareng Iya, kompak ya berdua. Apa itu di Oxford begitu ya? Nggak tahu. Baru kali. Baru ya. Nanti kalau kita golin kita nopang dagu ya, gitu kali ya. Iya, benar. Tapi kan ini bukti bahwa mereka tuh CS luar dalam ya. Di dalam dan di luar lapangan ya. Karena ini penting. Betul. Kita nih sebenarnya mau siaran juga. Kita mau dipasang, kita harus tidur bareng dulu. Waktunya. Waktunya bareng. Tempatnya mah misah aja. Nggak usah ngapain. Iya. Emang kita mau adu mekanik. Aduh. Ini ngeri yakin lama ya. Iya, makanya begini nih. Kan kita kalau tugas luar liputan Iya, dapat satu kamar kan twin bed kan otomatis tidur bareng juga. Oh iya. Sering kali tuh sama wartawan. Pemain satu tim tuh kan pasti begitu. Wartawan juga sama. Iya. Pasti 2 kamar. Nah, kecuali undangan kali. 2 kasur, 1 kamar 2 kasur. Oh, 2. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau liputan luar negeri gitu ya, 1 orang 1. Oh iya. Tapi kan tetap aja dalam negeri ya itulah 2 bed. Tapi tetap aja pas malam berdua di dalam. Waduh. Bahaya nama Indonesia, Bos. Oke. Tapi ini udah kelihatan ya, soliditas tim udah terbangun meskipun masih ada beberapa catatan sih. Kemarin kita Verdong agak kedodoran tuh. Tumben tuh Verdong kedodoran. Akhirnya ada bola-bola crossing dari sayap kanan, sempat peluang-peluang juga tuh dari para pemain Bahrain. Ya. Termasuk dari corner kick ya. Iya. Dan sempat ada momen krusial ketika Justin Hubner melakukan tackle di kotak penalti itu agak risky. Ya beruntung ya, aman tuh. Aman. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya, ngeri sedap. Tapi jitu gitu. Iya. Sapuannya jitu. Iya. Tapi overall sih memang keren sih. Kolaborasi 3 pemain bertahan ya. Ajay Izzez, Rizky Ridho dan juga Justin dan Kevin Dix ya. Kevin Dix. Gak ada napasnya ya. Wah, lari ke depan, mundur ke belakang. Lari ke depan, mundur ke belakang. Kata orang nggak ada udelnya. Nggak ada udelnya. Iya kan? Yang kayak begitu tuh yang harus. Tapi gitu memang kan? nih kayak Verdong, Kevin Dix, Sandy Walsh itu pemain-pemain yang nggak ada udelnya itu. Oh iya. Larinya nggak habis-habis. Makanya. Itu katanya kalau misalnya halftime dia ganti baterai belakang. Iya. Pas charging. Tapi ini seru nih. Masuknya Rizky Ridho karena di Australia kan dia di bangku cadangan. Sekarang dia starter. Karena selaannya engkolnya nggak hidup, jadi dia starter. Ini akan membuat persaingan menjadi semakin menarik nih di posisi yang sama ya. Ada Miss Hilger dengan Rizky Ridho bersaing. Otomatis ini menjadi tantangan juga untuk pelatih memilih kan. Memilih ya pemain tepat ya. Kemarin seru nih. Mertuanya Arhan, Andre Rosiade bilang itu Miss Hilger pura-pura cedera tuh. Hasil MRI-nya udah keluar di rumah sakit di Cibubur tuh. Silakan cek aja. Jadi apa ya, jadi nambah-nambah apa sih, rame-rame gitu. Rame-rame, Banyakan konspirasi ya. Iya. Ya tapi apapun itu ya, ini lebih ke kita, kalau kita ngelihatnya ini lebih ke persaingan aja lah. Maksudnya persaingan yang sehat karena kita punya pemain-pemain hebat di posisi yang sama gitu. Kita mah nggak pusingin siapa yang main, yang penting menang. Menang ya. Termasuk kiper kan ada 2 kan. Iya. Nah, itu dia. Jadi kayak pemain-pemain ini supaya bersaing sehat. Ketika dimainkan, mereka harus all out gitu. Harus unjuk gigi. Semangat ya. Kevin Dix dia harus konsisten karena bisa aja diganti sama Sandy Walsh gitu kan. Betul. Miss Hilger dan juga Rizky Ridho juga harus bersaing untuk meneruskan posisi. Kemudian Calvin Verdong memang pemain pilihan utama di sektor kiri. Tapi kan bisa ada Sempatinama, ada Dean James.
Di tengah juga nggak kalah ngeri nih. Ada Joe Pelupesi sebelumnya di Varjener, ada Nathan Chown yang udah mulai goyang nih sekarang. Nggak dimainin ya. Nggak dimainin ya. Samsek sama sekali. Samsek. Di depan juga sama tuh rame. Strike juga udah nggak dimainin nih kayaknya. Rafael Strike diganti. Banyak peluang dia. Apalagi Ragnar juga udah lumayan nyetel sama Ole ya. Iya, betul. Dan dia juga langsung ya sesuai dengan permainannya gayanya Ragnar gitu. Iya. Main gimana sih semalam. Dan di depan kan kayak Ragnar, Strike, Marcelino, mungkin ada Sananta, Ole. Tapi kalau menurut gua mungkin pilihan Mas Messi. Yang paling utama wajib Ole. Wajib masalah Ole. Sayapnya mau siapa aja ya kan. Terserah deh. Harus Ole ya. Iya, karena Ole udah jelas mau dia. Jadi hadirnya Ole dan juga Joe Pelupesi udah membuat the missing piece ini udah terisi. Mantap betul emang. Kan. Ya.